Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang telah kami terima di hari ini, hari Minggu kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami akan membaca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya firman ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Dan karena itu kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya hikmat, marifat surgawi Engkau berikan kepada hamba, sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman yang hendak kami baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat satu ayat di dalam Ayub pasal 23 pada ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pengakuan Ayub ini muncul tatkala ia mengalami pergumulan yang berat dan mendalam. Ayub dipisahkan oleh jarak fisik, tidak bisa berbicara, dan tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saat-saat perasaan terasa jauh dari Tuhan, itu membuat kesulitan untuk mempercayai Tuhan. Namun perhatikan, berbeda dengan Ayub. Ayub tetap belajar percaya dan ia mempunyai keyakinan bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk mendewasakan kita, Allah dapat mengujinya dengan masa-masa sulit yang penuh dengan pencobaan. Saat itu terjadi, rasanya seperti terpisah dari Allah. Allah seolah-olah meninggalkan dan melupakan kita. Hari-hari yang kita jalani dan kehidupan kita diwarnai oleh kekeringan rohani, keraguan, perasaan jauh dari Allah, seperti dalam malam gelap bagi jiwa dan musim dingin bagi hati. Jika hal itu terjadi, kita dapat belajar dari Ayub. Dia katakan, aku tahu bahwa dia percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Dan dia berkata, aku tahu Allahku hidup. Ia tahu jalan hidupku, dan ujian yang diizinkan terjadi dalam hidupku akan membuat aku cemerlang seperti emas. Demikian Ayub, Bapak Ibu ya. Nah, mari kita pegang keyakinan ini apapun ujian yang harus dihadapi. Seperti Ayub, dia berkata, aku tahu Allahku hidup. Ya kan? Dan dia percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Dan ujian yang diizinkan terjadi dalam hidupnya akan membuat dia cemerlang seperti emas. Apa persoalan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu? Mari kita seperti Ayub. Kita bisa berkata bahwa aku tahu Allahku hidup. Amin. Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok.
Dan ia tahu jalan hidupku. Dan kalau ujian yang kita alami ini dia izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan cemerlang seperti emas. Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses pemurnian emas. Ya kan? Dia menggambarkan bahwa apa yang dia alami itu sebagai proses pemurnian seperti emas yang harus dimurnikan. Ya kan? Emas itu harus dimurnikan dengan api supaya ketahuan mana yang asli, mana yang KW. Ya kan? Nah, makanya juga iman kita harus dimurnikan. Ya. Diproses oleh Tuhan. Ujian demi ujian Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menguji iman kita. Dan kalau kita berhasil melewatinya, maka kita akan cemerlang seperti emas. Ayub juga menyadari bahwa hidup ini penuh misteri. Termasuk fakta bahwa Allah seolah diam saja. Di situ Ayub belajar beriman bahwa Allah itu hidup dan sedang menguji dirinya. Seolah-olah Ayub berkata kepada sahabatnya, "Hai Elifas, Bildad, dan Zofar, sekalipun aku tidak mampu menemukan hadirat Allah, aku yakin Dia hidup dan Dia mengetahui jalan hidupku. Dia tahu jalan yang kutempuh. Aku percaya kepadanya. Setelah ujian ini berlalu, Tuhan akan membenarkan aku. Sebab Dia tahu bagaimana aku hidup di hadapannya. Aku akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan. Aku bersaksi bahwa aku menuruti jalannya dan firman-Nya aku simpan dalam hatiku." Itu kalau saudara baca di ayat 8 ya. Mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Aku ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia." Ayat 10, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayat 11, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang." Ayat 12, "Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Bapak Ibu, sahabat Galilea dan jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Amin. Cara Ayub memandang persoalan mengajar kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Amin. Hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita, Dia tidak bermaksud menghancurkannya. Sebaliknya, Dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Ayub menyadari bahwa harus ada sebuah proses pemurnian emas yang dilakukan melalui proses pembakaran. Metodenya adalah dengan memberi panas pada emas hingga mencair. Di saat emas sudah cair,
berbagai kotoran yang melekat padanya seperti debu, karat, dan unsur-unsur logam lain akan naik ke permukaan. Sehingga semua kotoran ini bisa dipilah dan dibuang. Demikianlah proses ini dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran dan campuran logam lainnya. Dari proses pembakaran itu akan jelas terlihat mana emas yang murni, mana yang masih dipenuhi oleh kotoran-kotoran yang mengurangi kadar kemurnian emas itu. Apa yang sering dialami orang percaya hari-hari ini tidaklah mudah, Bapak Ibu. Ada banyak ancaman, intimidasi, atau paksaan yang dihadapi. Belum lagi berbagai bentuk godaan duniawi yang setiap saat bisa meluluh lantahkan iman kita. Nah, anggaplah itu semua sebagai ujian yang bisa menjadi alat ukur kemurnian iman kita. Bagaimana kita menyikapi permasalahan akan menjadi ukuran seteguh apa iman percaya kita kepada Tuhan. Pencobaan yang terkadang membawa kita ke dalam penderitaan akan membangkitkan pengharapan dan ketekunan kita, serta melatih iman kita agar lebih kuat dan tentunya lebih murni. Amin. Nah, pengakuan Ayub, karena ia tahu jalan hidupku, ini yang membuat Ayub tetap mengalirkan penyembahan yang penuh dengan keikhlasan di antara puing-puing reruntuhan dan di antara kebangkrutannya. Pengakuan karena ia tahu jalan hidupku yang membawanya kepada proses yang mengujinya, yang menghasilkan Ayub timbul seperti emas. Semua kotoran dari hati dan hidupnya terlepas dan terbuang, sehingga memunculkan bobot kemurniannya di hadapan Tuhan. Pengakuan karena ia tahu jalan hidupku, ini yang membawa Ayub kepada kakinya yang tetap mengikuti jejaknya, akan membuatnya tetap menuruti jalannya dan tentunya tidak menyimpang. Dan pengakuan karena ia tahu jalan hidupku, ini yang membawanya kepada perintah dari bibirnya Tuhan untuk tidak dilanggar. Dalam sanubarinya disimpan ucapan mulutnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena itu, bertahan dalam iman yang benar, kendati pun harus melewati masa penuh pemurnian menuju tujuan akhir hidup kita. Kita belajar dari Ayub yang begitu teguh imannya, yang tidak pernah melangkah keluar dari iman kepada Tuhan. Apapun situasi yang dia hadapi, dia berkata bahwa aku tahu Allahku hidup. Dia percaya kalau Tuhan hidup, berarti Tuhan tahu jalan hidupnya. Dia sangat menyadari bahwa semua penderitaan yang dialami adalah sebuah proses pemurnian. Saya mau bilang Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Masalah, tantangan, pergumulan silih berganti dalam hidupmu. Kemungkinan ini adalah ujian bagi imanmu untuk
mendapatkan kualitas imanmu, sehingga imanmu itu betul-betul iman yang murni. Saudara, setelah saya bertobat, saya banyak mengalami peristiwa yang tidak mengenakan karena kesaksian saya kepada siapapun yang saya jumpai, dimanapun saya berada, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saudara, banyak persoalan yang saya dapati. Dan puncaknya ketika saya diperhadapkan ke Pengadilan Negeri Poso tahun 92 dengan dakwaan penistaan atau penodaan agama yang berakhir dengan 4 tahun dan 6 bulan di penjara. Dan saudara, tidak hanya sampai di situ. Saudara tahu masuk penjara jangan tanya dipukul apa enggak. Bukan dipukul lagi, dianiaya. Ya, saya dicekal untuk tidak bisa berbicara kepada para tahanan dan narapidana. Tapi kemudian saya diminta oleh tahanan dan narapidana yang Kristen dalam sebuah ibadah minggu, karena jadwal dari Kementerian Agama tidak ada informasi, tidak datang, tidak ada informasi. Sehingga atas kesepakatan umat, saya harus memimpin ibadah itu, saya harus menyampaikan firman. Saudara, Alkitab katakan, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Saudara, apa yang terjadi? Setelah ibadah saya harus berhadapan dengan para sipir yang kemudian memasukkan saya ke sel tikus. Ya. Karena memimpin ibadah dianggap sebuah pelanggaran. Bayangkan Bapak Ibu ya. Memimpin ibadah di dalam rumah tahanan negara Poso. Ya. Yang saya beritakan adalah firman Tuhan dari Alkitab kepada jemaat Kristen, bukan jemaat di luar Kristen. Tapi itu dianggap sebuah pelanggaran. Ya. Karena ternyata mereka membuat aturan tersendiri. Aturan yang tidak tertulis, ya, bahwa saya dicekal, dilarang untuk berbicara mengenai iman saya kepada orang-orang di sekitar saya. Lingkungan saya tentu adalah tahanan dan narapidana. Bayangkan ini di dalam gereja, ya, saya harus berada di sel tikus selama kurang lebih 4 malam, 5 hari 4 malam, kurang lebih, ya, 4 malam 5 hari, ya, harusnya lebih lama lagi, ya, tetapi kenapa hanya 5 hari? Karena ternyata, ya, mereka mengambil keputusan tanpa sepengetahuan daripada pimpinan rumah tahanan negara waktu itu. Ini adalah sebuah proses yang harus saya lewati. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu hidup dan Dia mengerti jalan hidup saya. Makanya ketika saya dianiaya, tidak ada hal lain yang saya suarakan selain saya berteriak, haleluya, puji Tuhan. Setiap kali ada tinju yang mendarat di kepala saya hanya berteriak Yesus. Ya. Setiap kali ada tendangan yang melayang ke tubuh saya hanya berteriak haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya melewati itu dengan ikhlas. Karena saya tahu bahwa semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman saya. Bukan hanya di dalam penjara, tapi setelah penjara juga saya mengalami hidup yang boleh dikatakan penuh dengan keprihatinan.
Apalagi setelah saya punya anak, ya ekonomi kita nggak jelas. Ya. Kita harus berpuasa bukan karena tuntutan iman, tetapi karena tuntutan ekonomi. Bagaimana saya hidup di Jakarta setelah hijrah dari Manado pindah Jakarta? Saya hidup dengan kartu kredit. Bayangkan Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan saya bisa dapat kartu kredit waktu itu ya. Saya juga bingung kenapa bisa dapat kartu kredit. Padahal saya tidak punya gaji. Ya kan? Ya semuanya kan bisa di simsalabim dapat kartu kredit. Ya apapun ya caranya untuk mendapatkan kartu kredit, tapi yang pasti saya dapat kartu kredit. Dan itu yang membantu saya untuk kehidupan setiap hari. Tapi sampai hari ini saya tidak bermasalah dengan perbankan. Kalau saya bermasalah dengan kartu kredit, mungkin sampai hari ini saya tidak bisa mendapatkan kartu kredit. Tapi sampai hari ini saya masih bisa punya kartu kredit, ya, bahkan limitnya yang lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Karena saya bisa memanage dengan baik. Ya. Karena setiap utang harus dibayar, betul? Haleluya. Nah, jadi di Jakarta saya hidup dengan kartu kredit. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Saya tidak punya gaji, tapi saya yakin saya punya berkat. Ya. Saya punya pengharapan minggu depan saya ada berkat, maka saya kalau butuh saya belanja dulu ya untuk kebutuhan ya. Saya belanja, saya pakai kartu kredit, tapi saya bisa membayarnya tepat pada waktunya. Semua karena Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, proses itu untuk memurnikan iman saya. Dan saya tahu sampai hari ini Tuhan pelihara kami secara sempurna. Ya, hidup dengan pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Ya kan, Bapak Ibu? Ya. Saya juga melayani ya di misi, dan pelayanan misi itu tidak mengenakan karena pelayanan misi itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Tidak banyak orang suka dengan pelayanan misi, ya, karena pelayanan misi itu memberi dan memberi. Ya, saudara, saya bukan seorang pendeta yang menggembalakan, tapi saya seorang pendeta yang melayani di dunia misi, ya kan? Nah, karena itu berbeda ya. Kalau misi kita yang memberi, tapi kalau mengembalakan ada penerimaan ya. Karena itu Bapak Ibu doakan saya terus, dan juga doakan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia supaya tetap eksis dalam melayani Tuhan. Nah, yang saya mau tekankan seperti Ayub yang begitu yakin bahwa Allahnya hidup dan Allah tahu jalan hidupnya, sehingga kalau Tuhan menguji dia akan timbul seperti emas. Hari ini saya bisa bermegah di dalam Yesus. Saya mau bermegah karena saya sudah bisa melewati semua proses pembentukan pendewasaan iman dan pemurnian iman itu. Dan saya selalu bersaksi ya bahwa Tuhan selalu pelihara kehidupan saya bersama keluarga dengan sempurna. Ya. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat kemudian saya bisa ya menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Iya. Karena kalau saudara berkata Tuhan itu baik, tapi saudara tidak mengalami, saudara hanya dengar dari kesaksian orang lain, itu mah nggak hidup istilahnya ya. Nah, mari Bapak Ibu seperti Ayub, ya kan, yang menyadari bahwa
harus ada sebuah proses pemurnian emas yang dilakukan melalui proses pembakaran. Dan metodenya adalah dengan memberi panas pada emas sehingga mencair. Dan pada saat emas sudah mencair, berbagai kotoran yang melekat pada emas itu seperti debu, karat, dan unsur-unsur logam lain akan naik ke permukaan sehingga semua kotoran ini bisa dipilah dan dibuang. Ya, cara Ayub memandang persoalan ini juga mengajarkan saudara dan saya, ya kan? Mengajarkan kita semua bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa saudara dan saya. Amin. Ya, itu luar biasa. Ya, mari tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita. Amin. Dan hidup kita, kembali lagi saya tegaskan, ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Kiranya kita bisa belajar dari seorang Ayub yang saleh, jujur, kaya, ya kan? Tapi bertubi-tubi mengalami pergumulan dan dia melihat itu sebuah proses, ya kan? Sekali lagi, sebuah proses untuk memurnikan iman. Maka orang beriman cepat atau lambat pasti akan masuk pada pemurnian itu. Dan kalau itu sedang engkau alami saat ini, bergembiralah, berbahagialah. Sebab sesudah itu engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Sesudah itu engkau akan melihat kemuliaan yang Allah sediakan. Amin. Itu sebabnya melalui peristiwa ini, peristiwa yang dialami oleh Ayub, kita bisa belajar supaya kita tetap bertahan di dalam iman ketika ada ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebab kembali lagi itu adalah proses pendewasaan sekaligus pemurnian iman. Sehingga kita betul-betul memiliki iman yang murni. Nah, kalau kita sudah memiliki iman yang murni, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Amin. Kiranya firman hari ini membawa kita pada pemahaman bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bisa berkata bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan jadilah seperti yang Tuhan mau. Amin. Iya. Untuk mendewasakan kita, Allah dapat mengujinya dengan masa-masa sulit yang penuh dengan pencobaan. Dan saat itu terjadi, ya, mungkin saudara merasa seperti terpisah dari Allah. Tapi ingat bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sesungguhnya kita tidak terpisah dengan Dia, sebab Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.